Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sekelompok sahabat yang selalu membuat sebuah permainan persahabatan yang mereka beri nama The Buddy Games. Lalu, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Bender sedang mencari sahabatnya yang bernama Sally untuk ia kalahkan dalam permainan tahun ini. Dikarenakan hanya sisa mereka berdua sajalah yang masuk ke babak final. Ketika Bender sedang lengah, tiba-tiba dari belakang Sally langsung menembak Bender beberapa kali, yang membuat Bender harus kalah dalam permainan The Buddy Game tersebut. Di camp, Sally yang telah memenangkan permainan mulai berpidato dengan mengucapkan terima kasih kepada semua sahabatnya yang telah bermain, yaitu Dr. John, Zane, Darby, dan Bob. Bob ini adalah sang penyelenggara game sekaligus sang pemberi hadiah, dikarenakan Bob adalah seorang pengusaha paling sukses dan kaya di kota tersebut. Lalu berikutnya Sally berterima kasih pada Bender. Namun Sally ini tidak hanya berterima kasih, tapi ia juga terus mengejek sahabatnya yang lain karena tidak pernah menang saat melawan dirinya di permainan The Buddy Game selama 6 tahun berturut-turut. Satu-satunya yang tidak diejek oleh Sally hanya Bob saja, karena ia adalah sang penyelenggara. Di sisi lain camp, terlihat Darby sedang berendam bersama dua wanita cantik. Wanita tersebut mengatakan bahwa Darby sangat tampan dan layak menjadi bintang film. Mendengar hal tersebut, Darby pun terlihat cukup senang. Sally yang sedang senang dihampiri oleh istrinya yang bernama Nikki. Nikki mengatakan bahwa ia saat ini sedang ingin bercocok tanam, dikarenakan kemenangan Sally telah membuat lahannya menjadi basah. Namun saat Sally akan melakukannya, tiba-tiba John dan Zane mengatakan pada Sally bahwa salah satu penonton yang bernama Mark sedang tidur sangat nyenyak seperti orang pingsan. Mendengar hal tersebut, Sally langsung meninggalkan istrinya begitu saja dan langsung menuju ke tempat Mark. Terlihat, Nikki sangat kecewa dengan kelakuan Sally tersebut. Sally pun langsung mengeluarkan telur cacingnya dan mulai menggoyang-goyangkannya ke wajah Mark yang sedang tidur. Nikki yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Bender untuk menembak telur cacing Sally menggunakan senjata mainan yang ada di tempat tersebut. Awalnya Bender menolak, namun saat Nikki memaksanya, alhasil Sally pun langsung tersungkur jatuh dari wajah Mark. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu. Di rumah orang tua Bob, Bob yang sedang berada di kamar mandi langsung diajak oleh kekasihnya yang bernama Tiffany untuk melakukan olahraga cocok tanam dengan sangat liar menggunakan gaya freestyle. Setelah lega, Bob dan Tiffany pun lantas makan siang bersama kedua orang tua Bob sembari mengobrol-ngobrol santuy. Tidak selang berapa lama, Bob mendapatkan telepon dari ibunya Sally yang mengatakan bahwa Bob harus segera ke rumah sakit jiwa untuk menolong Sally yang sedang mengalami depresi yang sangat parah sejak kejadian 5 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, Bob pun langsung segera berpamitan untuk segera pergi ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah sakit jiwa, ibu Sally mengatakan pada Bob bahwa kini Sally sedang mengalami depresi yang sangat parah dikarenakan istrinya Sally telah meninggalkan Sally. Sejak tahu bahwa kedua telur cacing milik Sally telah pecah dan hancur akibat kejadian 5 tahun yang lalu. Ibu Sally pun menambahkan bahwa ia sangat memohon pada Bob agar Bob bersedia untuk kembali mengumpulkan semua sahabat Sally dan segera menyelenggarakan perlombaan The Buddy Games lagi. Mendengar hal tersebut, awalnya Bob menolak dikarenakan ia telah memiliki janji akan berlibur bersama Tiffany. Namun saat ibu Sally mengatakan bahwa ini demi kesembuhan Sally dari depresinya, akhirnya Bob pun mengatakan, "Baiklah, Bu." Saat Bob akan pulang, ia berpapasan dengan Sally yang terlihat sangat berantakan, dan Sally pun mengajak Bob untuk masuk ke dalam kamarnya. Di kamar Sally, Bob langsung mengatakan bahwa selama 5 tahun terakhir ini, ia telah berusaha mencari Sally namun tidak ketemu. Bob pun bertanya, "Mengapa kau menghilang, Sally?" Sally pun menjawab bahwa ia sudah tidak layak untuk menjadi seorang pemenang, dikarenakan kini ia telah kehilangan 2 buah telur cacing andalannya. Mendengar hal tersebut, Bob pun mengatakan bahwa Sally masih tetap menjadi seorang pemenang. Terbukti selama Sally menghilang, The Buddy Games tidak pernah lagi ia selenggarakan, karena The Buddy Games sangat membutuhkan seorang raja pemenang yaitu Sally. Mendengar hal tersebut, Sally pun mulai nampak kembali bersemangat. Bob yang melihat Sally sudah kembali bersemangat, ia pun lantas mengatakan bahwa ia akan menyelenggarakan kembali lomba The Buddy Games bersama semua sahabat jika Sally bersedia untuk kembali ikut berpartisipasi. Mendengar hal tersebut, Sally pun lantas mengatakan ia akan siap untuk berpartisipasi jika Bob tidak mengajak Bender untuk bergabung dalam permainan, dikarenakan ia masih sangat sakit hati dengan Bender. Sally pun menambahkan bahwa Bob juga harus berjanji untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang keadaan telur cacingnya yang telah hilang dari dirinya. Mendengar hal tersebut, Bob pun mengatakan, "Baiklah, Sel." Singkat cerita, Bob pun mulai menelpon Dr. John, Zane, dan juga Darby
untuk kembali berpartisipasi dalam permainan The Buddy Games. Dan terlihat kini Darvi telah menjadi seorang stuntman di sebuah film Hollywood. Saat Bob pulang ke rumahnya, ia langsung menghampiri Tiffany yang sedang membuat makanan di dapur. Dengan sedikit berbasa-basi, Bob pun lantas mengatakan pada Tiffany bahwa ia akan membuat pertandingan The Buddy Games bersama teman-temannya. Tiffany yang mendengar hal tersebut sontak langsung marah. Dikarenakan hanya demi teman-temannya, Bob rela membatalkan acara liburan bersamanya. Tidak selang berapa lama, terdengar suara Bender dari kolam renang Bob. Bob pun segera bergegas menuju ke kolam renang. Sedangkan Tiffany langsung berjalan keluar sembari mengatakan bahwa ia minta putus saat ini juga. Sesampainya Bob di kolam renang, Bob langsung bertanya pada Bender apa yang dilakukan Bender di rumahnya. Bender pun menjawab, ia telah mendengar dari seseorang bahwa Bob akan kembali menyelenggarakan pertandingan The Buddy Games. Mendengar hal tersebut, Bob yang memang berniat untuk tidak mengajak Bender dan mengetahui bahwa Bender pasti tidak punya uang sama sekali, dikarenakan sejak ibunya meninggal, Bender hanya tinggal di mobil warisan ibunya alias homeless, langsung mengatakan bahwa lokasi penyelenggaraan The Buddy Games sudah bukan miliknya lagi. Jadi semua peserta harus bersedia membayar biaya masuk sebesar $10.000. Di dalam rumah, Bender meminta pada Bob agar Bob bersedia meminjamkan uang sebesar $10.000 kepadanya. Namun Bob menolak. Bender yang mulai curiga bahwa pasti Bob tidak mau meminjamkan uang padanya karena Sally tidak ingin dirinya ikut dalam pertandingan, lantas mengatakan bahwa ia menyesal telah memecahkan satu telur cacing milik Sally. Mendengar hal tersebut, tidak sengaja Bob mengatakan bahwa yang telah pecah adalah 2 telur cacing, bukan 1 telur cacing. Mendengar hal tersebut, Bender pun merasa sangat bersalah. Bender pun lantas mengatakan bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan uang sebesar $10.000 tersebut. Dan Bender pun segera pergi dari rumah Bob. Di sebuah toko perhiasan, terlihat Bender mulai menjual semua perhiasan milik almarhum ibunya. Singkat cerita, hari pertandingan The Buddy Games pun telah tiba. Terlihat Sally datang bersama ibunya di lokasi pertandingan dan langsung disambut oleh Bob. Setelah ibu Sally pulang, terlihat Zen dan Dr. John datang dan langsung memeluk Sally dengan perasaan yang riang dan gembira. Tidak selang berapa lama mereka mengobrol-ngobrol santuy, kegembiraan mereka semua menjadi bertambah saat Durfee datang dengan membawa candaan yang mampu membuat semua orang yang ada di sana tertawa lepas. Namun tiba-tiba raut wajah Sally langsung berubah kesal saat ia melihat Bender datang dan langsung disambut oleh Zen, John, dan juga Durfee. Sally pun langsung bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, Ben? Bukankah kau tidak diundang?" Bender yang tahu Sally masih marah dengan dirinya langsung meminta maaf, sembari mengeluarkan sekotak benihnya untuk diberikan kepada Sally. Bender mengatakan bahwa ia memberikan benihnya tersebut kepada Sally bertujuan agar Sally yang sudah tidak memiliki telur cacing masih bisa untuk memiliki seorang anak. Mendengar hal tersebut, Zen, John, dan Durfee pun terlihat sangat terkejut. Dan Sally pun terlihat sangat kecewa dengan Bob yang ternyata telah melanggar janjinya. Setelah itu, Bender langsung mengeluarkan uang sebesar $10.000 untuk dikumpulkan pada Bob sebagai uang masuk. Mendengar hal tersebut, semua peserta merasa sangat bingung. Akhirnya, Bob pun mengatakan pada Bender bahwa sebenarnya tempat tersebut masih miliknya. Dan untuk melakukan kegiatan di tempat tersebut, sebenarnya tidak perlu membayar. Namun karena Bob tidak menginginkan Bender untuk hadir, maka dari itu Bob mengatakan hal tersebut pada Bender. Bender yang mendengar pengakuan dari Bob, sontak langsung marah. Dikarenakan karena Bob, ia telah menjual semua peninggalan dari almarhum ibunya. Namun amarah tersebut seketika mereda saat Bob mengatakan bahwa hadiah dari pertandingan kali ini adalah $150.000. Mendengar hal tersebut, seketika seluruh peserta langsung berteriak kegirangan. Dan pertandingan The Buddy Games pun dimulai. Pertandingan dimulai dari lomba makan, lomba lari menggunakan balon, lomba memecahkan semangka menggunakan kepala, melewati 1000 kabel listrik sekaligus, berlari dalam lumpur, balapan kendaraan, minum minuman asoy setengah galon, perosotan masuk ke danau, dan berbagai jenis lomba lainnya. Dan dari semua perlombaan tersebut, yang mendapatkan skor tertinggi adalah Sally. Malam harinya, mereka semua melanjutkan perlombaan di dalam sebuah bar. Lomba kali ini adalah mereka semua harus minum minuman pencuci perut, setelah itu langsung meminta pada wanita yang ada di bar tersebut untuk mentraktir minuman lalu mengajaknya berdansa. Dan siapa saja yang berhasil bertahan di lantai dansa paling lama, peserta itulah yang akan mendapatkan tambahan poin. Alhasil, mereka pun melakukan berbagai macam cara agar menjadi pemenang. Namun dari semua peserta, hanya Benderlah yang mampu bertahan paling terakhir di lantai dansa. Sedangkan Sally yang tidak tahu cara merayu cewek, malah seperti orang yang lagi malak. Singkat cerita, permainan dilanjutkan dengan permainan yang cukup seru, yaitu menaruh daging di dahi para peserta, lalu melepaskan seekor naga untuk menyerang para peserta.
Dan dari semua peserta yang mengikuti pertandingan ini, yang berhasil bertahan hanya Sally saja. Dikarenakan ia berhasil menggigit lidah dari naga tersebut sampai naganya pingsan. Di dalam camp terlihat Sally sedang membuat minum-minuman untuk semua temannya menggunakan benih milik Bender yang telah ia simpan dengan baik. Setelah selesai, Sally pun langsung menyajikan minuman tersebut untuk diminum oleh para sahabatnya. Alhasil semua peserta kecuali Sally meminum minuman Sally dengan hati yang riang dan gembira. Sembari minum minuman Sally, Durfee pun mulai memamerkan salah satu film yang ia perankan kepada semua sahabatnya. Namun bukannya pujian yang ia dapatkan, melainkan ejekan dan candaan yang cukup menyakitkan hatinya. Namun berbeda dengan Sally. Sally lah satu-satunya orang yang memuji film Durfee tersebut. Singkat cerita, waktu pengumuman peserta yang berhak maju ke babak selanjutnya pun dimulai. Dan terpilihlah 3 orang peserta, yaitu Bob, Bender, dan Sally. Setelah pengumuman tersebut, Durfee yang merasa sangat kecewa dengan ejekan teman-temannya langsung memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Para peserta lain yang tidak menyadari bahwa Durfee telah pergi meneruskan bersenang-senang dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Saat mereka semua sedang istirahat karena kelelahan, Bob yang melihat Sally pingsan langsung memanggil semua sahabatnya. Bob yang akhirnya menyadari Durfee tidak ada di tempat tersebut langsung mengajak Zen dan John untuk mencari Durfee, sedangkan Bender ditugaskan untuk menjaga Sally. Dikarenakan tiba-tiba Sally mengigau dengan mengatakan bahwa ia ingin dijaga oleh Bender. Di tengah hutan saat Durfee sedang berjalan menuju ke camp untuk mengambil mobilnya, tiba-tiba ia diserang oleh tupai yang cukup liar. Alhasil pertarungan antara Durfee dan tupai pun terjadi. Dari pertarungan tersebut, Durfee mendapatkan luka di telinganya, sedangkan tupainya harus tewas dengan hati yang kecewa. Setelah pertarungan selesai, Bob, Zen, dan John yang melihat kejadian tersebut lantas mengajak Durfee untuk kembali ke camp. Namun Durfee menolak. Ia mengatakan bahwa ternyata semua sahabatnya tidak ada yang mendukung karirnya. Mendengar hal tersebut, Bob dan yang lainnya lantas meminta maaf pada Durfee. Di dalam camp, Sally tiba-tiba menyerang Bender sampai pingsan. Pagi harinya, terlihat Bender sedang diikat di sebuah pohon oleh Sally. Saat Bender terbangun, Sally langsung mulai menyerang mobil Bender sampai kacanya pecah. Tidak sampai di situ saja, Sally pun mengendari mobil Bender tersebut dan langsung menabrakkannya ke sebuah pohon sampai rusak. Bender yang melihat hal tersebut langsung berteriak bahwa sebenarnya bukan dia yang telah menembak telur cacing Sally, melainkan Nicky yang telah melakukannya. Terlihat Sally dihampiri John dan kawan-kawan. Sally pun lantas bertanya, apa maksud dari perkataan Bender barusan? Bender pun mengatakan bahwa awalnya Nicky menyuruh untuk menembak telur cacing milik Sally. Tapi setelah ia berpikir, ia tidak tega untuk melakukannya. Namun Nicky yang terlihat kesal, tiba-tiba merebut senjata dari tangan Bender dan langsung menembakkannya ke telur cacing milik Bender sampai pecah. Bob pun bertanya, mengapa Bender tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya pada semua peserta? Bender pun menjawab, itu ia lakukan demi menyelamatkan pernikahan Sally bersama Nicky. Karena jika Sally tahu kalau yang menembak telurnya adalah Nicky, pasti rumah tangga mereka akan hancur. Mendengar hal tersebut, Sally pun mulai sangat malu. Setelah Bender dilepaskan, Zen mengatakan pada Sally, agar Sally mau memaafkan Bender, dikarenakan selain memang Bender tidak bersalah, Bender pun telah memberikan benihnya kepada Sally demi masa depan Sally. Mendengar hal tersebut, Sally pun mengatakan bahwa benih Bender sudah habis ia jadikan minuman yang telah semua sahabatnya minum dengan sangat lahap. Mendengar hal tersebut, Bob dan kawan-kawan pun langsung muntah. Namun tidak dengan Zen, dikarenakan Zen adalah seorang yang cukup cucok. Setelah itu, Bob lantas mengatakan bahwa saling mengerjai adalah ciri khas dari persahabatan mereka. Jadi untuk apa mereka saling membenci? Mendengar hal tersebut, akhirnya mereka semua kembali tertawa dengan sangat riang. Singkat cerita, final pertandingan The Buddy Games pun dimulai. Pertandingan kali ini adalah mereka bertiga harus saling memanah satu sama lain agar bisa mendapatkan uang sebesar $150.000 yang Bob letakkan di garis finish. Saat mereka bertiga sedang bersiap-siap, tiba-tiba Tiffany muncul dan langsung menembakkan senapan ke udara. Tanda pertandingan telah dimulai. Bob yang pandangannya terus tertuju pada Tiffany akhirnya harus kalah karena terkena serangan dari Bender. Dan sisalah 2 peserta yaitu Bender dan Sally. Singkat cerita, pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bender. Bob yang sedang terluka langsung dihampiri oleh Tiffany. Tiffany mengatakan pada Bob bahwa ia kini sudah siap untuk menjadi istri Bob. Mendengar hal tersebut, Bob yang masih trauma dengan kisah rumah tangga dari Sally langsung menolak tawaran Tiffany tersebut.
Tiffany yang kecewa karena ditolak langsung menyerang Bob sampai tumbang. John dan Zen yang mencoba membantu Bob malah ikut kena serangan Tiffany juga sampai tumbang. Di akhir cerita, terlihat Bob dengan keadaan yang cukup menyakitkan. Sambil tersenyum, dalam hati ia mengatakan bahwa ia telah membantu Durfee mendapatkan sebuah peran utama di sebuah film besar Hollywood dengan cara membiayai semua produksi filmnya. Sedangkan Dr. John dan Zen merasa sangat bahagia dikarenakan Bob telah berjanji akan membuat pertandingan The Buddy Game setiap 6 bulan sekali. Lalu Bender yang kini telah memiliki banyak uang karena menang pertandingan, langsung membayar seorang satpam restoran untuk menangkap Sally. Setelah itu, ia memberikan Sally sepasang telur cacing baru untuk dipasang di bawah cacing Sally. Melihat hal tersebut, Sally pun nampak sangat bahagia. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih lesbo ngecin yang bernama Rina Gupes dan Marnie Lawler sedang nyemak di sebuah hutan. Setelah selesai nyemak, mereka berdua lantas beranjak menuju ke rumah teman Rina Gupes yang sedang mengadakan pesta. Sesampainya di lokasi, Marnie Lawler menyuruh Rina Gupes untuk masuk duluan ke dalam, sedangkan ia akan dandan terlebih dahulu di dalam mobil. Perkenalkan, ini sang tuan rumah yang bernama Darmin Busi bersama pacarnya yang bernama Rina Bebek. Ini Mbak Lena Sayur. Ini Yuni Keket bersama dengan pacarnya yang bernama Yanto Knalpot. Mereka semua ini merupakan anak orang kaya raya guys. Jadi bisa dibilang hanya anak orang kaya raya saja yang boleh berteman dengan mereka. Mereka pun mulai bercengkrama membahas tentang pesta yang akan mereka adakan malam ini. Sedikit informasi nih guys, Yanto Knalpot dan juga Marnie Lawler ini adalah orang baru di perkumpulan ini. Mereka berdua sama-sama hanya diajak oleh pacar mereka masing-masing. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Yanto Knalpot memamerkan keahliannya membuka tutup botol minuman menggunakan golok. Para ladies yang melihatnya sontak bersorak kagum. Namun berbeda dengan Darmin Busi, ia justru nampak sangat kesal dengan aksi Yanto Knalpot barusan yang menurut dia sangat sok-sokan sekali. Singkat cerita, saat Rina Gupes dan Marnie Lawler sedang pacaran di kamar, Darmin Busi mengajak Rina Gupes untuk ngobrol empat mata di ruangannya. Setelah Rina Gupes pergi, Marnie Lawler dihampiri oleh Lena Sayur yang mengatakan agar Marnie Lawler berhati-hati dengan Rina Gupes. Marnie Lawler yang masih bingung dengan maksud dari Lena Sayur hanya mengatakan, "Oke, Lena Sayur." Di ruangan Darmin Busi curhat pada Rina Gupes kalau dia tidak menyukai Yanto Knalpot ada di rumahnya. Dikarenakan bisa jadi Yanto Knalpot itu bukanlah dari keluarga kaya. Bahkan bisa saja kalau Yanto Knalpot itu sebenarnya adalah orang jahat. Karena Yuni Keket sendiri baru mengenal Yanto Knalpot kurang dari 1 minggu. Tapi sudah pacaran. Agak aneh memang ya Yuni Keket ini ya. Namun di sini Rina Gupes menenangkan Darmin Busi dengan mengatakan bahwa mereka semua harus menghormati Yuni Keket agar persahabatan mereka tetap langgeng. Rina Gupes lantas mengalihkan pembicaraannya dengan menanyakan keberadaan satu teman mereka lagi yang bernama Budi Galon. Darmin Busi mengatakan bahwa Budi Galon sekarang sedang mencarikan obat untuk mata Darmin Busi yang tidak sengaja kesikut saat joget santuy tadi pagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka semua pun memulai pesta dengan bersorak-sorak sambil bergerak mengikuti alunan musik. Setelah beberapa jam lompat-lompat gak jelas, mereka pun mengakhiri pesta dengan melakukan permainan yang mereka beri nama Badis-Badis. Jadi, permainan ini seperti game Among Us guys. Intinya, mereka akan mengundi dan mencari siapa yang mendapatkan kertas bertuliskan psikopat di antara mereka semua. Penjelasan singkatnya, siapa saja yang mendapatkan kertas bertuliskan psikopat harus menyentuh pemain lain dan siapa saja yang disentuh harus berpura-pura meninggoy. Setelah itu, pemain lain harus menebak siapakah psikopatnya. Buat teman-teman yang nggak tahu bagaimana itu game Among Us, bisa search di YouTube ya guys. Oke, kita lanjut. Setelah kertas dibagikan, mereka semua pun mulai memadamkan pencahayaan di rumah tersebut.
Tidak selang berapa lama, tiba-tiba beberapa pemain menemukan Yanto knalpot yang telah rebahan, menandakan ia telah dihabisi oleh si Kopet. Mereka pun lantas berkumpul untuk menentukan siapakah yang telah menghabisi Yanto knalpot. Di sini semua pemain menuduh Darmin Busi sebagai pelakunya, dikarenakan Yanto knalpot seolah-olah memberikan petunjuk pada pemain yang lain bahwa Darmin Busilah yang telah menghabisinya. Saat Darmin Busi masih terus mengelak, Yanto knalpot berpamitan untuk bobok tampan di kamarnya. Darmin Busi yang mulai kesal karena terus dipojokkan langsung beranjak menuju kamarnya untuk menenangkan diri. Alhasil permainan pun dihentikan karena Darmin Busi ngambek nih guys. Tidak selang berapa lama Darmin Busi masuk kamar, tiba-tiba pencahayaan di rumah tersebut padam bersamaan dengan suara petir yang menyambar kelistrikan di rumah tersebut. Alhasil mereka pun mulai berpencar untuk mencari sekring di rumah tersebut. Maklum nih guys, rumah si Darmin Busi ini kan gede banget, jadi susah nyari sekringnya. Saat Marni Laler dan Rina Gupe sampai di ruang tamu, mereka melihat Darmin Busi yang sedang oleng dengan luka yang lumayan bikin ngilu. Mendengar Rina Gupes berteriak, para ladies pun berkumpul untuk menyelamatkan Darmin Busi. Namun sayang, Darmin Busi sudah tidak bisa ditolong lagi. Ia pun akhirnya meninggoy dengan meninggalkan misteri siapakah yang telah menghabisi seorang Darmin Busi di rumahnya sendiri. Semua orang nampak sangat panik dan ketakutan. Ditambah lagi karena cuaca sedang badai, ponsel mereka semua tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Jadi nggak bisa menelpon bantuan nih guys. Mereka pun lantas memutuskan menggunakan mobil Rina Gupes untuk menuju ke kota agar bisa mencari bantuan. Namun sial, sesampainya di mobil Rina Gupes, ternyata mobil Rina Gupes tertimpa ranting pohon yang cukup besar. Alhasil mobilnya pun rusak parah. Karena tidak ada pilihan lain, mereka semua pun akhirnya kembali masuk ke dalam rumah Darmin Busi. Namun baru saja menenangkan hati, Lena Sayur yang menemukan golok yang sempat dipakai sama Yanto knalpot membuka botol minuman sore tadi, membuat semua ladies kecuali Yuni Keket mulai mencurigai Yanto knalpot. Yuni Keket yang tidak terima semua teman-temannya mencurigai kekasihnya, mulai mendebat mereka semua. Namun setelah beberapa saat berdebat, Yuni Keket yang kalah akhirnya mengajak semua teman-temannya menuju kamar Yanto knalpot untuk membuktikan bahwa Yanto knalpot kini sedang tertidur. Sesampainya di kamar Yanto knalpot, ternyata Yanto knalpot tidak ada di kamarnya. Mereka pun lantas memeriksa tas dan koper Yanto knalpot untuk mencari petunjuk. Alhasil mereka menemukan peralatan-peralatan mencurigakan di koper Yanto knalpot. Mulai dari sangkur sampai sebuah peta yang ia lingkari tepat di posisi rumah Darmin Busi berada. Setelah mereka semua yakin bahwa Yanto knalpot lah pelakunya, mereka semua pun langsung mencari keberadaan Yanto knalpot di semua ruangan. Dan akhirnya mereka pun menemukan Yanto knalpot yang sedang rebahan santuy di sebuah ruang olahraga. Mereka pun mulai menanyai Yanto knalpot mengenai meninggoinya Darmin Busi. Yanto knalpot yang sepertinya terkejut mendengar hal itu hanya bisa haheho saja nih guys, karena ya bingung kan, tiba-tiba langsung ditanya kayak gitu. Yanto knalpot yang merasa bahwa semua orang sedang menuduhnya atas meninggoinya Darmin Busi, lantas merebut pisau dari Rina Gupes, lalu menyuruh mereka semua untuk tenang sejenak sembari ia menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa yang mereka semua tuduhkan. Namun keributan kembali terjadi saat Rina Gupes menyerang Yanto knalpot dari belakang. Alhasil adegan pertarungan tak seimbang pun terjadi. Saat Yanto knalpot berhasil kembali mengendalikan situasi, tiba-tiba Marni Laler menggetok Yanto knalpot dari belakang sampai meninggoy nih guys. Terlihat Yuni Keket nampak sangat sedih karena kehilangan kekasihnya yang ia sayangi. Yuni Keket pun mulai mengajukan pertanyaan mengapa Marni Laler menghabisi Yanto knalpot tanpa mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Yanto knalpot. Lena Sayur pun mengatakan bahwa di rumah ini hanya Yanto knalpot sajalah yang merupakan mantan militer dan juga orang asing yang baru saja dikenal oleh mereka semua. Jadi sudah pasti jika Yanto knalpot lah yang kemungkinan besar adalah pelakunya. Gitu guys. Yuni Keket pun mengatakan bahwa Yanto knalpot bukanlah seorang mantan militer. Ia hanyalah seorang tukang bengkel knalpot racing yang baik hati dan suka menolong. Memang ia suka banget dengan hal-hal yang berbau militer, tapi itu bukan berarti ia adalah seorang mantan militer. Yuni Keket pun menambahkan bahwa orang asing di rumah ini bukanlah Yanto knalpot saja, melainkan Marni Laler pun juga baru pertama kali mereka kenal hari ini. Jadi bisa saja Marni Laler lah pelakunya. Ditambah lagi orang pertama yang menemukan Darmin Busi adalah Marni Laler.
Mendengar hal itu, Marni Laler pun beranjak menuju ke kamar dengan alasan ingin mengganti bajunya. Setelah Marni Laler pergi, mereka semua beranjak menuju ruang tamu untuk kembali berdiskusi. Namun, diskusi mereka yang hanya berisi perdebatan mengenai Yanto Knalpot membuat kekasih Darmin Busi yaitu Rini Bebek beranjak menuju ke kamarnya. Setelah Rini Bebek pergi, Yuni Keket mulai mempertanyakan di manakah Marni Laler berada. Mengapa ia belum kembali juga dari mengganti bajunya? Mereka pun lantas kembali berpencar untuk mencari keberadaan Marni Laler. Setelah beberapa saat berpencar, Yuni Keket yang sedang berada di lorong kamar terkejut saat melihat Rini Bebek telah meninggoy dengan luka seperti kegetok di kepalanya. Teriakan Yuni Keket pun membuat Lena Sayur, Marni Laler, dan juga Rina Gupes datang mendekatinya. Di sini, sambil menahan rasa sedih, Yuni Keket mengatakan bahwa ternyata bukan Yanto Knalpotlah psikopatnya. Buktinya, Rini Bebek meninggoy dihabisi oleh psikopat yang jelas itu bukanlah Yanto Knalpot karena Yanto Knalpot telah meninggoy digetok oleh Marni Laler. Mereka berempat pun dengan masih menahan rasa takut kembali berkumpul di ruang tamu. Di sini Yuni Keket yang mulai curiga dengan Marni Laler mulai bertanya mengapa Marni Laler sangat lama saat ganti baju, dan setelah Rini Bebek meninggoy ia baru muncul. Saat Marni Laler hendak menjawab, Lena Sayur mengatakan bahwa lebih baik mereka tidak saling mencurigai satu sama lain dan menunggu sampai badai berhenti lalu mencari bantuan. Namun Yuni Keket yang masih mencurigai Marni Laler karena kini hanya tinggal Marni Laler lah orang yang baru mereka kenal, sekaligus orang yang telah tega menghabisi Yanto Knalpot, terus melontarkan tuduhan-tuduhannya. Lena Sayur yang merasa ucapan Yuni Keket masuk akal akhirnya ikut juga menyudutkan Marni Laler. Marni Laler yang terus mencoba menyangkal tuduhan mereka berdua menyebabkan ia harus dikeluarkan dari rumah tersebut. Rina Gupes yang melihat kekasihnya dikeluarkan dari rumah tak mampu berbuat apa-apa, dikarenakan ia pun juga merasa ucapan Yuni Keket memang masuk akal. Marni Laler yang tidak punya pilihan lain akhirnya menuju mobil Rina Gupes untuk berteduh dari badai yang belum juga reda. Di dalam mobil, Marni Laler yang kelaparan mulai memakan ciki-ciki yang tersisa di mobil tersebut. Tak lupa ia pun juga mengganti bajunya yang basah dengan jaket milik Rina Gupes. Di dalam rumah, Lena Sayur yang mendengar suara dari samping rumah langsung memeriksanya. Ternyata suara tersebut adalah suara Marni Laler yang sedang berusaha membuka pintu garasi. Gagal membuka pintu garasi, Marni Laler mencoba mencari jalan lain dengan mengelilingi rumah tersebut. Saat sedang berkeliling, ia sempat melihat Lena Sayur mengantongi sebuah pistol. Marni Laler pun kembali berkeliling sampai pada akhirnya ia menemukan pintu kecil di samping rumah. Alhasil Marni Laler pun berhasil masuk kembali ke dalam rumah. Marni Laler lantas mengambil sebuah alat penggetok untuk berjaga-jaga jika ia kembali dipaksa keluar dari rumah oleh Yuni Keket dan juga Lena Sayur. Sesampainya Marni Laler di ruang tamu, Yuni Keket, Lena Sayur, dan juga Rina Gopes nampak cukup terkejut. Marni Laler yang tadinya sempat melihat Lena Sayur mengantongi pistol langsung memperingati Yuni Keket dan juga Rina Gopes. Lena Sayur pun mencoba menyangkal tuduhan tersebut dengan mengeluarkan semua isi kantongnya, dan terbukti kantong Lena Sayur ternyata kosong nih guys. Namun Marni Laler yang terus meyakinkan Rina Gopes dan juga Yuni Keket berhasil membuat Lena Sayur murka dan akhirnya mengeluarkan pistolnya lalu diarahkan ke arah Marni Laler. Sontak Yuni Keket dan Rina Gopes nampak sangat terkejut. Mereka pun kini sepakat bahwa psikopatnya adalah Lena Sayur. Yuni Keket yang semakin berapi-api karena ia yakin gara-gara Lena Sayur lah semua kekacauan ini terjadi, membuat Lena Sayur mengedor kaki Yuni Keket satu kali. Alhasil Rina Gopes bersama dengan Yuni Keket berusaha merebut pistol Lena Sayur. Lena Sayur yang sudah terpojok tidak sengaja mengedor Yuni Keket sampai meninggoy nih guys. Mengetahui Yuni Keket meninggoy, Rina Gopes memohon agar Lena Sayur menghentikan semua ini dan bersedia membuang pistolnya. Marni Laler yang melihat Lena Sayur sedang fokus pada Rina Gopes langsung mendorong Lena Sayur sampai jatuh dan meninggoy. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Marni Laler keluar dari rumah dengan membawa pistol milik Lena Sayur untuk berjaga-jaga. Namun Marni Laler yang teringat perkataan Lena Sayur bahwa ia harus berhati-hati dengan Rina Gopes kembali mengarahkan pistolnya pada Rina Gopes. Mereka berdua pun akhirnya bertarung sampai kelelahan nih guys. Setelah lumayan lelah, Marni Laler yang melihat ponsel milik Darmin Busi langsung membukanya. Dan disinilah fakta
mengejutkan pun terungkap. Dalam ponsel tersebut, terlihat video Darmin Busi yang sedang belajar membuka botol minuman menggunakan golok bapaknya. Namun karena ia tidak hati-hati, bukannya tutup botol yang terbuka, justru ia yang terluka sampai meninggoy. Jadi ternyata selama ini tidak ada psikopat di rumah tersebut. Semua ini hanya salah paham gara-gara Darmin Busi yang sok-sokan aja guys. Tidak selang berapa lama, terlihat Budi Galon muncul sambil bertanya apa yang terjadi. Max adalah seorang pria yang sangat gemar memainkan berbagai permainan. Saat ia sedang ikut bermain dalam sebuah kuis yang ada di sebuah bar, ia mampu menjawab pertanyaan kuis dengan sangat mudah. Sampai pada akhirnya fokusnya tertuju pada seorang wanita cantik bernama Annie yang memiliki kegemaran dan kecerdasan sama dengan Max. Terlihat Max dan Annie pun mulai saling mengagumi. Lantas mereka pun memutuskan untuk menikah. Lalu Max dan Annie menjadi pasangan gamers yang tak terkalahkan. Di sebuah rumah sakit, terlihat Max dan Annie sedang berkonsultasi dengan seorang dokter tentang masalah mengapa Annie tak kunjung hamil juga. Dokter mengatakan bahwa ini disebabkan oleh lendir Max yang tidak subur dan kurang paten. Seketika Max terlihat cukup kecewa dengan dirinya sendiri. Sepulang dari rumah sakit, Max dan Annie disapa oleh tetangganya yang merupakan seorang polisi bernama Gary. Terlihat Max dan Annie agak tidak menyukai Gary, dikarenakan Gary adalah orang yang sangat kaku. Gary mengatakan apakah ia boleh ikut bermain game nanti malam bersama mereka. Max pun menjawab bahwa malam ini mereka tidak ada rencana untuk bermain game. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Malam harinya, Annie dan Max terlihat sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk acara permainan bersama teman-temannya. Max mengatakan bahwa ia telah memberitahu semua teman-temannya agar parkir mobilnya di tempat yang jauh agar tidak diketahui oleh Gary. Tidak selang berapa lama, terlihat teman-teman Max dan Annie mulai berdatangan dengan cara menyelinap masuk melalui jendela. Ini adalah Madison, ini adalah Ryan, ini adalah Michelle, dan ini adalah Kevin. Mereka pun terlihat mulai mengobrol dengan sangat akrab. Tidak selang berapa lama, adik dari Max yang bernama Brock datang dengan mengendarai mobil mewah. Hello, officer. Di sepanjang permainan, terlihat di sini Brock terus mengejek Max dengan mengatakan bahwa ia kini jauh lebih sukses dan kaya dari Max. Setelah permainan selesai, sebelum pulang, Brock pun mengundang Max dan seluruh teman-temannya untuk datang ke rumahnya minggu depan karena ia akan mengadakan sebuah acara game yang tidak biasa dengan hadiah yang juga sangat besar. Singkat cerita, malam acara game di rumah Brock pun tiba. Terlihat semua orang sudah berkumpul di sana. Namun kali ini Ryan tidak bersama Madison. Malam ini Ryan membawa Sarah yang merupakan pasangan barunya. Setelah Max dan Annie berkenalan dengan Sarah, Brock lantas menjelaskan permainan yang akan dimainkan. Jadi nanti salah satu orang yang ada di sana akan diculik oleh seseorang. Lalu peserta yang tersisa harus bisa menemukan orang yang diculik tersebut untuk diselamatkan. Siapapun yang berhasil menyelamatkan orang yang diculik tersebut akan diberi hadiah oleh Brock, yaitu berupa mobil mewahnya. Brock pun menambahkan bahwa permainan ini akan dibuat seserius mungkin karena melibatkan aktor-aktor hebat yang telah dibayarnya. Sambil menunggu penculik datang, mereka semua mengobrol dan minum-minum bersama. Yep. Drinking games. Tidak selang berapa lama, pintu diketuk. Lalu terlihat seseorang yang mengaku sebagai FBI membagikan beberapa berkas petunjuk untuk menemukan sang penculik jika salah satu peserta permainan ada yang diculik malam ini. Saat agen FBI tersebut masih berbicara, tiba-tiba muncul dua orang pria yang langsung mendobrak masuk ke rumah Brock. Salah satu pria tersebut langsung memukul agen FBI sampai pingsan, lalu langsung menyerang Brock dengan sangat brutal, dan perkelahian pun tak terhindarkan. Oh, watch out, he's back in heat. Guys, make sure you get a piece of this cheese. Now he's back. Bye-bye. Drive safe.
Setelah Brock diculik, para peserta pun lantas mulai bergegas membaca berkas petunjuk untuk menyelamatkan Brock. Di dalam berkas tersebut ada beberapa teka-teki untuk mereka pecahkan. Ryan dan Sarah yang masih berusaha memecahkan teka-teki melihat Max dan Annie pergi dari rumah Brock. Ryan pun mengatakan bahwa pasti Max dan Annie sudah berhasil memecahkan teka-tekinya. Sarah pun lantas melihat dompet Brock dan mengambilnya. Di sana Sarah berniat untuk melacak pembayaran terakhir dari kartu kredit milik Brock. Hal ini bertujuan agar Sarah dan Ryan dapat mengetahui agensi mana yang disewa oleh Brock untuk berakting menjadi penculik malam ini, lalu memaksa agensi tersebut untuk memberitahu di mana Brock berada saat ini. Di tempat lain, Max dan Annie melacak ponsel milik Brock. Mereka pun lantas menuju ke tempat Brock berada saat ini. Di rumah Brock, terlihat Ryan dan Sarah telah berhasil menemukan nama dan alamat agensi yang menyewakan para aktor penculik Brock. Mereka pun lantas bergegas pergi. Namun sebelum mereka pergi, mereka mengurung Michelle dan Kevin di sebuah kamar saat Kevin dan Michelle masih sibuk memecahkan petunjuk. Singkat cerita, Max dan Annie pun telah tiba di sebuah bar tempat Brock diculik. Mereka pun lantas masuk ke dalam bar tersebut. Lalu mereka memesan 2 gelas minuman. Saat mereka sedang minum, terlihat pintu sebuah ruangan dibuka dan di sana nampak Brock yang sedang terikat di kursi. Annie yang ternyata membawa pistol milik Brock menyangka kalau pistol yang ia bawa adalah pistol palsu, langsung menodongkan ke arah para penculik yang ada di sana dan menyuruh mereka semua untuk tiarap. Dan para penculik tersebut pun semua mematuhi perintah Annie. Di rumah Brock terlihat Kevin sedang memanjat sebuah tumpukan kubus agar bisa keluar melalui langit-langit kamar. Namun sial untuk Kevin, ia justru malah terjatuh dan menabrak pintu. Alhasil pintu kamar tersebut pun akhirnya terbuka. Di tempat lain, Ryan dan Sarah telah sampai di kantor agensi penyewaan aktor penculik. Di sana, mereka memberikan sejumlah uang pada pemilik agensi agar mau memberitahu kemana para penculik membawa Brock. Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya pemilik agensi tersebut memberitahu lokasinya. Di rumah Brock, Kevin dan Michelle yang sudah berhasil keluar kamar bertanya pada aktor yang menyamar sebagai agen FBI tadi, kemana Brock dibawa oleh para penculik. Saat agen FBI tersebut ingin menjawab, tiba-tiba muncul 2 orang yang berakting sebagai penculik. Lalu salah satu penculik menyapa agen FBI yang masih belum mampu berdiri tersebut. Di sini akhirnya semua orang baru sadar, ternyata yang tadi menculik Brock bukanlah aktor dari agensi penyewaan aktor, namun Brock benar-benar diculik oleh para penculik sungguhan. Di kantor agensi, pemilik agensi diberitahu oleh salah satu aktor yang ada di rumah Brock bahwa Brock diculik oleh penculik sungguhan. Ryan dan Sarah yang mendengar hal tersebut lantas bergegas kembali ke rumah Brock. Di bar, terlihat Max sedang mengambil senjata-senjata yang dibawa oleh penculik lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sedangkan Annie masih terus berjoget-joget nggak jelas. Sampai pada akhirnya, Max menemukan kunci ruangan di mana Brock disekap. Mereka pun lantas masuk ke ruangan Brock. Saat Annie membuka penutup mulut Brock, Brock lantas mengatakan bahwa ini bukan lagi permainan, tapi ia kini benar-benar diculik. Di sana, Brock mengatakan bahwa ia sebenarnya bukanlah seorang pembisnis, namun ia adalah seorang penyelundup. Dan orang-orang yang menculiknya saat ini adalah orang suruhan dari mantan bosnya yang ia khianati bernama Marlon Freeman. Jadi, Brock pernah disuruh untuk menyelundupkan sebuah telur Bulgaria, namun ia malah justru menjualnya pada seorang mafia. Dan sekarang, mantan bosnya tersebut menginginkan Brock untuk mati, dengan mengirim para penculik untuk membunuhnya. Awalnya, Annie dan Max masih belum percaya, sampai pada akhirnya Annie menembakkan pistolnya ke atas, dan ternyata pistol tersebut benar-benar mengeluarkan peluru asli yang mengenai lampu dan juga tangan Max. Mereka pun mulai sangat panik, lalu melepaskan Brock dan segera lari dari tempat tersebut. Dan aksi kejar-kejaran pun akhirnya dimulai. Di dalam mobil, Brock akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia bukanlah orang yang sukses. Ia hanya seorang kurir penyelundup barang. Ia mengatakan bahwa ia sukses karena ia iri dengan Max yang telah memiliki istri dan juga pekerjaan yang bagus. Di tengah perjalanan, Brock yang tidak ingin Max dan Annie dalam bahaya karena menyelamatkannya, lantas memutuskan untuk lompat dari mobil. Max yang ingin menyelamatkan Brock ditembaki oleh para penculik. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Max dan Annie pun meninggalkan Brock bersama penculik. Singkat cerita, Annie dan Max berhenti di sebuah toko untuk membeli perban dan alat-alat untuk mengeluarkan peluru dari tangan Max.
Setelah selesai memerban luka Max, mereka pun lantas menuju ke rumah Brock. Di rumah Brock, Max, Annie, dan seluruh peserta permainan berkumpul untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan Brock. Lalu, Ryan memberikan saran bahwa mereka harus mencari alamat Marlon Freeman melalui website kepolisian. Tapi kendalanya adalah hanya polisi saja yang bisa masuk ke website tersebut. Lalu, Annie menyarankan mereka semua untuk ke rumah Gary, karena Gary adalah seorang polisi, dan mereka pun lantas pergi ke rumah Gary. Saat permainan dimulai, Max memulai terlebih dahulu. Setelah itu, ia berkata pada Gary bahwa ia ingin meminjam toiletnya. Max pun lantas berjalan menuju ke toilet Gary. Namun Max tidak masuk ke dalam toilet, melainkan masuk ke dalam kamar Gary. Di dalam kamar Gary, Max langsung membuka laptop Gary dan mulai mencari alamat rumah Marlon Freeman. Namun sial buat Max, saat ia asik mencari alamat Marlon, darah yang ada di tangannya menetes ke tubuh anjing milik Gary. Max yang melihat hal tersebut terlihat mulai panik. Saat Max berusaha membersihkan tubuh anjing Gary, anjing tersebut malah membuat seluruh kamar Gary terkena darah Max. Max yang merasa ia tidak mungkin membersihkannya, lalu meninggalkan kamar Gary begitu saja. Setelah keluar dari kamar Gary, Max mengatakan pada semuanya bahwa sebaiknya mereka semua pulang dikarenakan sudah tengah malam, dan mereka pun akhirnya berpamitan. Di tengah jalan, Max ditelepon oleh penculik Brock. Penculik tersebut mengatakan bahwa mereka menunggu Max di S4 Street, lalu menutup teleponnya. Max dan kawan-kawan pun lantas menuju ke rumah Marlon Freeman untuk mengambil telur Bulgaria agar ia bisa menukarnya dengan Brock. Sesampainya di rumah Marlon, mereka melihat Marlon sedang mengadakan pesta. Mereka pun langsung masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah, mereka melihat bahwa Marlon sedang mengadakan sebuah acara pertarungan. Di sana, Max menyarankan untuk berpencar agar lebih cepat menemukan telur tersebut. Max dan yang lain mencari di lantai atas, sedangkan Ryan dan Sarah tetap berada di tempat pertarungan tersebut. Singkat cerita, Ryan melihat telur Bulgaria di sebuah brankas yang Marlon buka. Ryan pun lantas mendekati brankas tersebut dan mengambil telur Bulgaria milik Marlon. Namun sial untuk Ryan, saat ia telah memegang telur tersebut, salah satu petarung jatuh tepat di kakinya. Marlon dan seluruh orang yang ada di sana melihat ke arah Ryan. Lalu Marlon pun bertanya, "Siapa kau?" Ryan yang tidak tahu harus berkata apa langsung memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut, dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Here, throw it. Setelah mereka berhasil kabur dari rumah Marlon, mereka pun langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh penculik tadi. Namun sesampainya di lokasi, tidak sengaja telur tersebut malah pecah dikarenakan mendadak Kevin menginjak rem. Namun dari serpian pecahan telur tersebut, Annie menemukan sebuah kertas berisi daftar nama saksi yang dilindungi oleh negara. Mereka pun akhirnya berkesimpulan bahwa para penjahat ini tidak menginginkan telurnya, namun mereka menginginkan kertas yang ada di dalam telur tersebut. Tidak selang berapa lama, Sarah melihat para penculik sudah berada di lokasi. Mereka pun lantas menemui para penculik tersebut. Max mengatakan bahwa ia telah menemukan daftar para saksi yang diinginkan para penculik tersebut. Namun para penculik tersebut terlihat tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Max. Lalu salah satu penculik menyuruh mereka semua untuk tiarap. Saat tiarap, Brock memberikan kunci mobil mewahnya pada Max sebagai permintaan maafnya karena telah menyeret mereka ke dalam masalah ini. Saat para penculik tersebut sudah akan mengeksekusi mereka semua, tiba-tiba Gary datang dan aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Saat Gary berhasil menumbangkan para penculik, Gary pun berjalan mendekati Max dan kawan-kawan. Namun sial, saat mereka sedang mengobrol, salah satu penculik yang ternyata masih hidup menembak Gary tepat di dadanya, yang menyebabkan ia sekarat. Dan kepanikan pun mulai terjadi lagi. Gary yang sedang sekarat mengatakan bahwa jika ia selamat, ia mau Max berjanji selalu mengajaknya untuk bermain permainan setiap minggunya. Lalu Max dan Annie pun berjanji. Setelah mendengar hal tersebut, Gary langsung berdiri dan menyuruh para penculik untuk berdiri juga. Dan akhirnya mereka semua tahu bahwa ternyata semua peristiwa penculikan ini adalah rencana dari Gary. Lalu Annie bertanya pada Gary apakah mengenai telur Bulgarian dan data perlindungan saksi yang mereka bawa adalah rencana dari Gary juga. Mendengar hal tersebut, Gary mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang apa yang dikatakan oleh Annie.
Dan tidak selang berapa lama, tiba-tiba Gary ditembak oleh seseorang dari belakang sampai tumbang. Lalu muncul dua orang penjahat yang dikenali oleh Brock. Penjahat tersebut meminta pada Brock agar memberikan kertas data dari para saksi yang dilindungi oleh negara. Max pun lantas berniat memberikan kertas tersebut pada penjahat itu. Namun tiba-tiba Brock malah justru memakan kertas tersebut yang membuat penjahat tersebut marah dan membawa Brock bersamanya. Lalu untuk menjaga agar Max dan kawan-kawan tidak mengikuti mereka, salah satu penjahat menembaki ban mobil yang ada di sana, lalu pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Max berkata pada Annie bahwa rumah Brock tidak jauh dari tempat tersebut. Jadi, dengan kata lain, mereka bisa mengejar penjahat tadi dengan menggunakan mobil milik Brock. Di sebuah bandara, terlihat pesawat yang membawa Brock sudah siap untuk lepas landas. Tidak selang berapa lama, terlihat Annie dan Max mengejar pesawat tersebut, berniat untuk menghentikannya. Setelah mereka berhasil menghentikan pesawat tersebut, salah satu penjahat dengan senjata di tangannya mencari keberadaan Max dan Annie. Max dan Annie pun lantas bersembunyi. Saat penjahat tersebut sudah mendekati Annie, Annie lantas memukul kepala penjahat tersebut sampai pingsan. Setelah itu, Annie dan Max pun lantas menuju ke pesawat. Singkat cerita, Max berhasil masuk ke dalam pesawat melalui pintu yang ada di atap pesawat. Setelah masuk, penjahat tersebut langsung menyerang Max, dan pertarungan pun kembali terjadi. Beruntung pertarungan tersebut dimenangkan oleh Max yang berhasil membunuh penjahat tersebut menggunakan tali. Setelah penjahat tersebut mati, Max dan Annie pun lantas melepaskan ikatan Brock dan membawanya pulang. 3 bulan kemudian, terlihat Max dan Annie bertamu ke rumah Brock untuk melakukan permainan bersama teman-teman. Di sana, Max bertanya bagaimana dengan daftar nama para saksi yang Brock bawa. Brock mengatakan bahwa data tersebut ia jual kembali kepada mafia dengan harga yang sangat mahal. Dan mereka pun memulai permainan kembali. Saat bermain, Annie memberitahu pada Max bahwa ia telah hamil. Max pun terlihat sangat senang. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria kaya bernama Nero Alexander sedang duduk santuy sembari menunggu seorang wanita menghabisi seorang temannya dengan cukup liar. Tidak selang berapa lama, wanita tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan lebih dari itu. Nero pun menjawab bahwa kesepakatan tidak bisa dibatalkan. Mendengar hal tersebut, wanita itu langsung mengambil jantung temannya lalu memberikannya pada Nero. Setelah itu, Nero lantas memberikan uang sebesar 5 juta dolar dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan wanita tersebut. Lalu, Nero mulai melihat top 10 influencer terkenal yang mengalami kebangkrutan dari HP-nya. Beberapa minggu kemudian, terlihat seorang pria bernama Casper terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat panik. Saat Casper mengambil sebuah surat yang ada di meja, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara yang mengatakan, "Selamat datang, Casper. Sekarang kamu sedang berada di rumah keseruan Furkas. Harap segera berpakaian dan segera menuju ke ruang perkumpulan." Casper pun mulai mendapatkan ingatan, yaitu pada saat ia diberitahu manajernya bahwa Casper mendapatkan sebuah tawaran untuk mengikuti acara game reality show dengan bayaran sebesar 5 juta dolar. Awalnya Casper menolak, namun saat manajernya mengatakan bahwa Casper kini sudah menjadi artis yang tidak laku dan memiliki banyak hutang, akhirnya Casper pun mengiyakan tawaran tersebut. Setelah berganti pakaian, dengan perasaan yang masih bingung, ia pun berjalan menyusuri lorong kamar. Sesampainya Casper di sebuah bar, ia langsung disapa oleh beberapa peserta lain. Casper pun bertanya, apa yang terjadi? Salah satu peserta bernama Nevin mengatakan bahwa ia pun tidak tahu, dikarenakan saat ia sadar, ia sudah berada di tempat tersebut. Headstone pun mengatakan bahwa sepertinya pembuat game reality show tersebut telah membuat semua peserta game tidak sadarkan diri, dan langsung membawanya ke tempat tersebut. Sedikit informasi, Headstone ini memiliki nama asli yaitu James, jadi kita panggil James saja ya guys. Di meja makan, seorang wanita bernama Kat terlihat hanya terdiam saja sembari makan buah-buahan yang ada di meja tersebut. Setelah beberapa saat James memperhatikan Casper, James pun lantas bertanya, apakah kau mantan suami dari seorang artis terkenal bernama Darla Drake? Casper pun lantas menjawab, ya. Tidak selang berapa lama,
muncul dua orang peserta lain yang baru tersadar dari pingsannya, yaitu Ximena dan juga Dex, yang disusul oleh seorang peserta tercantik bernama Ula Lamor, yang langsung berkenalan pada semua peserta lainnya yang ada di tempat perkumpulan. Tidak selang berapa lama, muncul seorang peserta terakhir bernama Loni, yang langsung bertanya, di manakah sutradara game reality show yang akan mereka mainkan? Nevin pun menjawab bahwa setelah ia berkeliling ke semua ruangan, ia sama sekali tidak menemukan produser, sutradara, kru, ataupun kamera di tempat tersebut. Nevin yang terlihat mulai panik lantas menambahkan bahwa sepertinya mereka semua telah diculik oleh seseorang. Lalu tiba-tiba di sebuah layar besar muncul sebuah suara yang mengatakan, "Selamat datang di rumah keseruan Furkas. Semua kegiatan yang ada di tempat tersebut akan disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui situs web furkas.com tanpa iklan selama 24 jam penuh, dan seluruh ruangan bahkan di kamar mandi sekalipun telah dipasangi kamera tersembunyi. Semua penonton diharapkan untuk memberikan vote kepada peserta game favoritnya. Dikarenakan berdasarkan dari hasil vote tersebutlah panitia akan menentukan siapakah peserta yang berhak mendapatkan hadiah sebesar 5 juta dolar." Setelah penjelasan selesai, layar mulai menampilkan biodata para peserta yang dimulai dari Ula. Ula adalah seorang selebgram dengan konten dewasa. Berikutnya muncul biodata dari James Headstone yang merupakan seorang atlet MMA. Dan dilanjutkan ada Cat Zim yang merupakan seorang atlet catur yang tidak pernah terkalahkan. Dan berikutnya ada Dex. Dex adalah seorang penyanyi rap. Selanjutnya ada Loni. Loni adalah orang biasa, namun ia menjadi sangat terkenal karena mengalami hal buruk, yaitu ditinggalkan oleh suaminya pada saat peresmian di altar pernikahan. Dan itu telah terjadi sebanyak 27 kali berturut-turut. Lalu berikutnya adalah Nevin. Nevin adalah seorang YouTuber dengan 10 juta subscriber. Berikutnya adalah Ximena. Ximena ini adalah seorang penulis blog mengenai orang-orang terkenal dari sudut pandang keburukannya, yaitu semacam blog gosip gitulah ya. Dan yang paling terakhir ada Casper. Casper adalah seorang yatim piatu yang menjadi terkenal karena menikah dengan seorang penyanyi terkenal yang bernama Darla Drake. Tidak selang berapa lama, dari layar muncul sebuah animasi panda bernama Furkas yang mengatakan bahwa ialah yang akan menjadi pemandu permainan di tempat tersebut. Furkas pun mengatakan bahwa hasil voting akan diperlihatkan setiap 3 hari sekali, dan siapapun yang mendapatkan voting terendah akan menghadapi tantangan yang sudah disediakan. Mendengar hal tersebut, para peserta pun mulai bersaing untuk mendapatkan vote dari para penonton di seluruh dunia. Esok harinya, terlihat Casper dan Loni sedang mengobrol sambil minum minuman asoy. Di sini, Loni dan Casper yang sepertinya mulai saling menyukai, mulai menjalin hubungan percintaan yang cukup romantis. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu, dan tibalah saat melihat hasil voting. Sambil minum minuman asoy, para peserta dengan hati yang berdebar-debar menantikan hasil voting ditayangkan oleh Furkas. Setelah Furkas sedikit berbasa-basi, ia pun langsung menayangkan hasil dari voting para penonton. Dan hasilnya, Ula mendapatkan poin terbanyak. Itu disebabkan karena Ula pada saat mandi, ia meminta Furkas untuk mematikan efek blur di kamera tersembunyi yang ada di kamar mandi tersebut. Sedangkan vote rendah jatuh pada Nevin dan Loni, yang otomatis mereka berdua harus bersedia menerima tantangan yang telah disediakan. Dan tantangan tersebut adalah permainan memukul boneka dengan mata tertutup. Awalnya para peserta santai mendengar tantangan tersebut, namun setelah mereka semua masuk ke ruang tantangan dan melihat ternyata yang menjadi boneka untuk dipukuli oleh Loni adalah Nevin, para peserta pun mulai mencoba menghentikan Loni untuk berhenti memukul Nevin. Namun sial, ruang eksekusi yang didesain kedap suara membuat Loni tidak bisa mendengar suara dari peserta lain. Alhasil, Loni pun terus menyerang Nevin sampai tewas. Setelah Nevin tewas, Loni yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata yang ia serang adalah Nevin, terlihat sangat terkejut dan mulai ketakutan. Dari balik layar animasi Furkas, terlihat Nero mengatakan bahwa ini adalah permainan yang sesungguhnya, dan jangan pernah berpikir untuk bisa kabur dari tempat permainan. Dikarenakan, jika ada yang mencoba untuk kabur, maka peserta tersebut akan mendapatkan hukuman yang lebih menyakitkan dari yang bisa peserta bayangkan. Di tempat lain, sebuah media online mulai memberitakan tentang acara reality show di rumah Furkas. Host acara tersebut yang bernama Pete mengatakan bahwa acara tersebut 100% settingan. Jadi, para penonton diharapkan untuk tidak menganggap semua hal yang ada di acara tersebut adalah nyata. Jadi, Pete menyarankan untuk para penonton agar terus memberikan vote pada peserta favoritnya. Di rumah Furkas, Dex yang terlihat sangat panik mulai mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Saat Dex melihat jendela kaca yang ia kira adalah jalan keluar, langsung ia pecahkan menggunakan kursi. Namun sial, ternyata itu bukanlah jalan keluar, namun hanya sebuah proyeksi gambar langit. Setelah kejadian
kejadian tersebut, beberapa penjaga bersenjata lengkap langsung membawa Dex ke ruang khusus. Di ruang tersebut, Dex dimasukkan ke sebuah drum besar, lalu drum tersebut dimasukkan cairan asam yang mampu meleburkan tulang hanya dalam waktu 2 menit saja. Alhasil, Dex pun harus tewas dengan sangat menyedihkan. Di tempat lain, beberapa stasiun TV mulai memberitakan tayangan dari situs rumah Furkas. Namun polisi belum mampu melacak lokasi di mana rumah Furkas tersebut berada. Di rumah Furkas, para peserta terlihat mulai sangat panik. Mereka pun mulai melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan simpati dari penonton dan bisa mendapatkan voting terbanyak. Di ruangan Nero, terlihat Nero sedang menonton sebuah berita di TV yang menayangkan mantan istri dari Casper sedang meminta pada seluruh fansnya agar memberikan vote untuk Casper. Di rumah Furkas, terlihat para peserta mencoba menghilangkan kepanikan dengan cara mengobrol-ngobrol santuy sembari meminum minuman asoy. Tidak selang berapa lama, dari layar muncullah Furkas yang langsung memperlihatkan hasil voting dari para penonton. Dan terlihat Cat mendapatkan vote terbanyak. Itu dikarenakan dari seluruh peserta, Catlah yang paling santai dan tidak panik menghadapi semua yang telah terjadi. Sedangkan Ula dan Ximena harus menerima tantangan, dikarenakan mereka berdua mendapatkan vote paling rendah. Ula yang merasa sangat emosional mulai memaki Ximena, dikarenakan karena blok Ximena lah ia mengalami kebangkrutan. Ximena yang tidak terima dengan tuduhan Ula mulai membalas makian Ula tersebut. Namun pertengkaran tersebut akhirnya berhenti dengan datangnya para penjaga yang langsung membawa mereka berdua menuju ke ruang tantangan. Di ruangan tantangan, Ula dan Ximena diberikan masing-masing satu senjata yang harus digunakan oleh mereka untuk menyerang satu sama lain. Setelah masing-masing telah memegang senjata, lampu pun dimatikan dan pertarungan antara Ximena melawan Ula pun terjadi. Setelah pertarungan tersebut berakhir dengan tewasnya Ximena, Ula pun langsung pingsan. Di tempat lain, sebuah berita di TV mulai mewawancarai seorang polisi. Polisi tersebut mengatakan bahwa ia dan seluruh jajarannya telah berusaha untuk melacak lokasi tempat permainan tersebut diselenggarakan. Namun karena pemilik acara tersebut sepertinya memiliki teknologi yang sangat canggih, hal tersebut membuat pihak kepolisian sangat kesulitan menemukan lokasi sinyal siaran langsung tersebut diselenggarakan. Di ruang perkumpulan, Casper yang melihat Ula sangat sedih dan putus asa, lantas menggendong Ula menuju ke kamarnya. Setelah sampai di kamar Ula, Casper yang hendak pergi langsung ditahan oleh Ula untuk diajak bercocok tanam. Namun Casper menolak. Ula mengatakan bahwa jika ia dan Casper melakukan olahraga cocok tanam sekarang, maka dapat dipastikan ia dan Casper bisa mendapatkan vote terbanyak dari para penonton. Namun saat Casper sedang berpikir, tiba-tiba James datang dan langsung menyerang Casper dengan sangat liar. Dikarenakan James menyangka Casper sedang melakukan tindakan yang tidak terpuji pada Ula. Esok harinya di tempat perkumpulan, Furkas mulai memperlihatkan hasil voting dari para penonton. Dan hasilnya, Casper mendapatkan voting tertinggi, sedangkan Ula mendapatkan voting terendah. Alhasil, Ula pun dimasukkan ke ruang tantangan. Di ruangan tersebut, Ula mendapatkan tantangan untuk mencocokkan dua foto yang memiliki kesamaan dalam waktu 2 menit. Come on. Keep going, come on. Namun sial, saat waktu telah habis, Ula salah memasang satu foto terakhir yang menyebabkan Ula harus memutar sebuah roda untuk menentukan hukuman apa yang akan diterima oleh Ula. Di roda tersebut ada pilihan hukuman yaitu bebas. Jadi Ula memiliki kesempatan untuk bebas saat memutar roda tersebut. Namun sial, setelah Ula memutarnya, ternyata ia mendapatkan hukuman yaitu tangan dan kakinya akan ditarik menggunakan tali sampai tewas. Setelah Ula tewas, terlihat James yang sudah sangat jatuh cinta pada Ula merasa sangat sedih. Singkat cerita, waktu melihat hasil vote pun kembali ditayangkan oleh Furkas. Dan hasilnya, Casper kembali mendapatkan voting tertinggi. Sedangkan James harus bersedih hati dikarenakan ia kali ini mendapatkan vote paling rendah. Namun sebelum James dibawa ke ruang tantangan, Furkas mengatakan kejadian yang sebenarnya pada saat Casper berada di kamar Ula. James yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata Ula yang berusaha mengajak Casper untuk bercocok tanam langsung meminta maaf pada Casper. Sorry, Ghost.
Setelah itu, Furkas langsung menyebutkan tantangan untuk James, yaitu James harus bertarung melawan salah satu petarung yang telah disediakan oleh Furkas. Namun James tidak diperbolehkan memilih lawannya sendiri, tapi yang harus menentukan siapa yang harus dilawan oleh James adalah vote dari penonton. Furkas pun mulai membuka vote untuk para penonton agar bisa memilih petarung untuk dilawan oleh James. Dan terpilihlah satu petarung yang tubuhnya paling besar untuk berhadapan dengan James. Setelah itu, James pun langsung dimasukkan ke ruang tantangan, dan pertarungan antara James melawan Botis pun terjadi. Namun, setelah James sudah berhasil menewaskan Botis, tiba-tiba Furkas langsung melepaskan semua petarungnya sekaligus untuk melawan James. James yang merasa tidak mungkin bisa menang, lantas mengatakan pada Furkas bahwa ia akan menyerang Furkas dengan sangat liar kelak di dalam neraka. Dan pertarungan antara James melawan semua petarung Furkas pun terjadi. Yang sudah dapat dipastikan, dari pertarungan tersebut, James harus tewas dengan hati yang kecewa. Singkat cerita, setelah James tewas, Casper dan Lonnie yang terlihat sangat stres memutuskan untuk melakukan olahraga cocok tanam untuk yang terakhir kalinya. Dikarenakan siapa tahu besok adalah hari kematian salah satu dari mereka. Jadi walaupun harus tewas, minimal mereka sudah sempat bercocok tanam dengan gaya freestyle. Esok harinya, Furkas kembali memperlihatkan hasil voting dari para penonton. Dan hasilnya adalah Casper mendapatkan voting tertinggi, sedangkan Cat mendapatkan vote terendah. Alhasil, Cat harus menerima tantangan yaitu melawan Furkas dalam bermain catur. Jika Cat menang, Cat akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke babak selanjutnya. Namun jika Cat kalah, maka ia harus menghadapi tantangan selanjutnya. Dan permainan catur pun dimulai. Setelah beberapa saat bermain, Cat yang salah langkah akhirnya dikalahkan dengan mudah oleh Furkas. Alhasil, Cat pun harus menghadapi tantangan selanjutnya, yaitu memutar roda untuk menentukan hukuman apa yang harus Cat terima. Namun setelah Cat memutar, ternyata putarannya berhenti di tulisan bebas. Dengan kata lain, Cat dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Namun posisi eliminasi akan dijatuhkan kepada Lonnie, dikarenakan Lonnie mendapatkan voting di bawah Casper. Mendengar hal tersebut, Casper lantas mengatakan pada Furkas bahwa ia yang akan menggantikan Lonnie untuk menerima tantangan selanjutnya. Dan Furkas pun menjawab, "Oke lah, Cas." Alhasil, Casper pun langsung dimasukkan ke dalam ruang tantangan, lalu diberi tantangan untuk menembak musuh. Dan alangkah terkejutnya Casper, ternyata yang harus ia lawan adalah Lonnie. Melihat tidak ada pilihan lain, alhasil Lonnie dan Casper pun memutuskan untuk menembak diri mereka sendiri sampai tewas. Setelah Lonnie dan Casper tewas, Furkas pun langsung mengumumkan bahwa Cat lah yang keluar sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta dolar. Singkat cerita, saat Cat sadar, ia sudah berada di sebuah hutan dengan uang sebesar 5 juta dolar. Cat pun lantas mulai diinterogasi oleh polisi tentang lokasi di mana game tersebut diselenggarakan. Namun Cat mengatakan bahwa ia tidak tahu, dikarenakan setelah ia menang, ia tiba-tiba tersadar sudah berada di tengah hutan. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat Nero sedang diwawancarai di sebuah stasiun TV. Di sana, Nero mengatakan bahwa sebagai ilmuwan, ia sebenarnya sangat merasa kecewa pada masyarakat yang justru lebih mengidolakan influencer dibandingkan seorang ilmuwan seperti dirinya dan teman-temannya. Di akhir cerita, terlihat Nero yang sedang bermain piano dihampiri oleh Cat yang merupakan istrinya sendiri. Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata Cat hanya dijadikan alibi agar terlihat permainan yang ia buat memiliki seorang pemenang. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalan